Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadzal din wa nahdiyana ila tariqil mustaqim. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudari jamaah Masjid As-Siddiq hafizakumullah yang dirahmati Allah, yang selalu dijaga oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah pada kesempatan pagi hari ini, di hari Jumat subuh yang istimewa ini, kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Semoga dengan bentuk rasa syukur kita, dengan mengisi, dengan beribadah ataupun melaksanakan sholat berjamaah ini benar-benar menjadikan catatan amal yang baik di sisi Allah dan menjadi timbangan pemberat kebaikan kita kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, kita melanjutkan ngaji kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Imam An-Nawawi. Kita masuk kepada babun fit tafakkur fi azimi makhluqatillah ta'ala wa fada'id dunya wa ahwalil akhirah wa sa'iri umuriha wa taqsirin nafs wa tahdibiha wa hamliha alal istiqamah. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bidaraini amin ya rabbal alamin. Imam An-Nawawi menyusun sebuah bab yang cukup panjang judul babnya, tapi hanya beberapa yang beliau kutip ya dari ayat Al-Quran, bahkan hadis pun hanya satu ya. Jadi bab ini sangat istimewa. Kalau dikaji di dalam dibahas teng kampus-kampus teng ilmuwan itu pewanjang bab niki, tapi coba kita insyaallah akan berusaha mengambil manfaat, mengambil ibrah atau pelajaran secara singkat. Jadi beliau Imam An-Nawawi menyusun bab disebut babun fit tafakkur fi adimi makhluqatillah, yaitu bab menjelaskan tentang at-tafakkur. Tafakkur niku berpikir secara mendalam. Jadi ndelok sesuatu ningali sesuatu kemudian dipikir secara mendalam niku. Tentang apa? Fi adimi makhluqatillah, yaitu tentang keagungan atau kehebatan, kebesaran makhluk Allah. Wa fada'id dunya, lan tentang kerusaknya dunia ya, wa ahwalil akhirah, dan juga kepastian akan datangnya hari akhirat, wa sa'iri umuriha, dan berbagai hal, wa taqsirin nafs, dan juga berpikir tentang taksirin nafs, keterbatasan jiwa, keterbatasan diri. Jadi menungso niku sak hebat-hebate pasti punya keterbatasan. Imam An-Nawawi mengawali dengan qala Allah Ta'ala, qala wasdawu sapa Allah Ta'ala halimahulur sapa Allah dalam surat As-Saba ayat ke-46, qul innama a'idukum biwahidah antakumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Qul ya, katakanlah wahai Muhammad, innama a'idukum biwahidah antakumu lillah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya kami mengingatkan kepada kalian, aku mengingatkan kepada kalian, berilah peringatan kepada umatmu wahai Muhammad, biwahidah, tentang satu hal. Dalam surat As-Saba ayat 46 ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad kon ngilingki ya, memperingatkan kepada hamba Allah, kepada umat manusia untuk apa? Tentang satu hal ya, biwahidah, yaitu apa peringatannya? Antakumu lillah, untuk menegakkan atau berusaha menghadap Allah, untuk terus berusaha mencari keikhlasan dalam beribadah.
Ada juga yang menafsirkan mencari kebenaran dengan cara atau dengan penuh keikhlasan. Ya, intinya adalah bahwa ya kata Asy-Syawi adalah ini memerintahkan untuk apa? Mencari dan merenungkan kebenaran, yaitu dilandasi dengan keimanan dan keikhlasan kepada Allah. Masna, loro-loro atau kalian berkelompok, wa furoda ataupun sendiri-sendiri. Maka nek tiang mencari ilmu nika yaitu apa? Berbuatlah atau berusahalah untuk mencari kebenaran, mencari apa itu barohin, ya, petunjuk ataupun mencari dalil-dalil tentang kebaikan itu, baik secara bersama-sama, ya, berarti bareng-bareng utawa dhewean. Nah, banyak juga yang menafsirkan ini adalah untuk apa? Pentingnya mencari kebenaran yang logis misalnya. Nah, untuk apa? Tsumma tatafakkaru, kemudian berfikirlah, ya. Kalau furoda yang mencari kebenaran sendiri itu kan dicontohkan sinten? Nabi Ibrahim gitu kan. Melihat bulan, oh apa iki ya pangeranku. Oh, ternyata bulan tenggelam. Mosok pangeran kok tenggelam. Apa ini ya? Jadi melihat sesuatu yang wow, yang agung gitu kan, menjadikan beliau takjub. Apa iki sing nyiptake aku? Ya, ketika Ibrahim mencari Tuhan, kan banyak di ayat Quran itu. Nah, kemudian dalam ayat lain ya Imam An-Nawawi juga mengutip wa qala Allah taala, dan Allah taala berfirman dalam surat Al-Imran 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab. Bahwa inna fi khalqis samawati wal ard, sesungguhnya di dalam penciptaan langit ya, yang banyak langit, as-samawat berarti bentuk jamak. Langit itu kuatah tingkatannya. Ada yang menyebutkan, banyak menyebutkan sampai berapa? 7 langit. Dan yang kita lihat di atas niku itu baru langit pertama. Berarti antara langit pertama dan kedua jaraknya sama, sebegitu hebatnya. Ya, dulu ketika saya kecil mencoba lihat, oh di depan kok langitnya lebih pendek kelihatan ya. Ayo kita kejar ke sana. Kan deleng napa niku? Sawah, ningali sawah niku, ini kan kayak langitnya kayak ceduk gitu. Kayak napa niku? Mepet dengan tanah. Wah, kita kejar yuk. Ternyata didekati semakin jauh, nah, kan gitu. Nah, kemudian dulu berpikir, wah berarti nak numpak pesawat nggak usah tekan langit. Ternyata setinggi sampai berapa itu? 11.000 kaki gitu kan, sampai ketinggian itu pun juga masih jauh dari langit. Sebegitu jauhnya, luar biasa. Tapi Rasulullah pernah menjalani ya pasca tahun ke-5 Hijriah itu kan, ketika melaksanakan Isra Mi'raj ya, pas di bulan Rajab ngeten iki, beliau melaksanakan Isra Mi'raj sudah sampai ke berapa? Langit ya, dunia sampai ke langit 7 kan gitu. Dan itu bisa pulang dalam waktu semalam. Artinya ini kemudian menjadi inspirasi bagi para ilmuwan dan menciptakan, berarti bisa dong manusia itu membuat sesuatu alat yang bisa sampai secanggih itu. Ya wis, akhirnya terus terjadilah membuat pesawat dan lain ya, jet dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Waktu itu mungkin diketawain ya, mosok yo iso sampai Palestina, sampai langit, iso PP dalam waktu 1 malam. Tapi kalau sekarang kita berpikir, mungkin ya Rasulullah melakukan itu, sangat mungkin. Ya kan? Kita sekarang mungkin misalnya dari Indonesia ke Saudi ya, melaksanakan haji atau umroh, kurang lebih kan 10-12 jam udah nyampe. Saat ini, apakah di masa depan 12 jam? Saya yakin tidak. Bisa jadi cuma 3 jam atau 4 jam seteken, sudah nyampe PP. Dulu panjenengan ya Bapak Ibu ya, simbah yang sudah sepuh melaksanakan ibadah haji pinten wulan? 3 bulan sampai pinten? 6 bulan gitu, bahkan ada sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena nunggoni napa niku zaman dulu ya, Mbah Ahmad Dahlan misalnya itu kan sampai setahun 2 tahun, karena nunggoni kapal yang bisa dinaiki sarana untuk menuju ke sana. Tapi sekarang orang umroh pinten Bapak Ibu? Paket cepat berapa? 1 minggu PP. Bahkan pejabat niku 3 hari pun rampung umroh nih.
Yang penting sudah berangkat ke sana melaksanakan ibadah umroh. Jadi kan umroh itu kan pelaksanaan umroh kan cuma pinten? Paling cuma 2 jam lah, 2 jam 3 jam. Pun rampung badhe niku besoknya langsung kondur. Artinya kemajuan zaman itu sangat memungkinkan. Nah, di ayat ini Allah mengingatkan kepada kita bahwa semua yang fi khalqis samawati wal ard, penciptaan Allah yang langit yang membentang sebegitu luasnya, bumi yang begitu luasnya, waqtilafil laili wan nahar. Nah, ini sebentar lagi kita akan sebentar lagi kita akan menghadapi sebuah peristiwa yang besar, yaitu pergantian antara malam menuju siang. Tadi malam potong, lah ini mulai padang berangsur-angsur ya. Waqtilafil laili wan nahar, pergantian gantine bengi lan rino, la ayatin liulil albab. La ayatin ini kuncinya adalah menjadi la ayatin sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, sebagai tanda-tanda akan keagungan Allah, liulil albab, bagi mereka yang mendapat julukan siapa? Ulul albab. Sinten niku ulul albab? Kathah ingkang menafsirkan atau menjelaskan bahwa ulul albab niku orang yang memiliki kecerdasan secara pikiran diimbangi dengan kecerdasan hati. Dados niku apapun yang dilihat itu adalah selalu berpikir, oh berarti sebegini hebatnya Allah menciptakan alam ini, sebegitu hebatnya Allah menciptakan manusia. Manusia yang begitu hebatnya dengan seolah tiada celahnya manusia itu yang jauh dari hewan, bisa memiliki pikiran yang cerdas dan semuanya, itu adalah ciptaan Allah. Bahkan sekarang beberapa orang di luar sana ingin menciptakan manusia dengan sistem cloning dan semuanya. Tapi juga itu tidak menjamin sebuah keberhasilan. Mungkin secara fisik bisa dibuat, tapi secara akal, kecerdasan dan semuanya itu juga tidak bisa menyaingi Allah. Nah, inilah bentuk keagungan Allah. Kemudian Allah melanjutkan, siapakah ulul albab niku? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Dialah yang selalu berfikir akan keagungan Allah, akan penciptaan Allah, qiyaman wa qu'udan, baik dalam keadaan berdiri ataupun dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, bahkan sampai mereka terbaring, turun wajah mikir Gusti Allah. Mikir akan penciptaan Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka yatafakkarun, tafakkara yatafakkaru. Jadi di sini nak cara fi'il ilmu syaraf ini menggunakan fi'il mudhari bukan tafakkaru tapi yatafakkaru. Ada ya mudharaah di situ. Biasanya mudhari itu menunjukkan sesuatu ingkang berjalan saat niki, hal wal istiqbal, dan yang akan datang. Artinya mereka terus berpikir saat ini dan ke depan juga mereka akan terus berpikir tentang apa? Fi khalqis samawati wal ard, tentang penciptaan Allah, yaitu dalam Allah menciptakan apa? As-samawati wal ard, yaitu langitnya, banyak langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ketika dia berpikir mencari ilmu mencari ilmu setinggi apapun, nah ini ukurannya. Apakah orang itu hanya sekedar menjadi orang yang alim, orang yang pinter, ilmuwan, atau ulul albab? Kalau ilmu itu hanya dia pinter tapi tidak mendekatkan, tidak mendatangkan diri kepada Allah, tidak semakin mendekatkan diri pada Allah, berarti masuk kriteria alim, ilmuwan, pinter. Tapi kalau dengan ilmunya, ilmu apapun yang dimiliki, ahli pertanian, ahli kedokteran, ahli apapun lah, ilmu apapun itu, kalau niku diarahkan untuk terus berpikir tentang Allah, berpikir tentang makhluk Allah, berpikir tentang keagungan Allah, atau semakin mendekatkan diri kepada Allah sampai dia mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila
Ya Allah, panjenengan niku mboten nyiptakaken segala sesuatu dengan sia-sia. Bahwa semua yang Allah ciptakan pasti ada manfaatnya. Ngapunten nih, dulu kita berpikir bahwa kotoran itu jelek, gitu. Kotoran pitik nopo, kotoran kelinci jelek ya. Sekarang orang berlomba-lomba kotoran kelinci, ngapunten nih. Kotoran kelinci, kotoran itu malah jadikan pupuk dan lain sebagainya. Luar biasa. Artinya banyak kemanfaatan. Apapun yang ciptakan Allah pasti ada manfaatnya. Cuman tinggal kita mampu nopo dereng untuk apa sih manfaat itu. Ya. Jangan nonton film nopo niku. Yang contoh misalnya film ini ilustrasi mawon. Film Sang Pencerah ya, yang Mbah Wiyah Ahmad Dahlan itu kan salah satunya ketika dia ngajar di kelas itu ada siswanya yang ngentut gitu kan, kemudian dia orang satu kelas ketawa berguyu karena jadi sumber ejekan. Apa kata beliau ketika itu ya di film itu ya, dia bilang, loh ngentut itu istimewa loh, bayangin tiang niku kalau orang itu mboten saged ngentut rekoso Bapak Ibu nggih. Ngopeni tiang ambien niku masyaallah, pengen ngentut sak pole kan ditutulungan niku disumpel diobati sampai segitunya. Ya. Karena saya pernah mengalami ini pas waktu itu saya kecil ya. Bapak saya niku pas ambien operasi kan tidak boleh ngentut, harus nahan katanya. Nah, begitu boleh akhirnya ke kamar mandi, luar biasa itu sampai 2 menit atau 3 menit. Katanya legu apa enak, Masya Allah. Jadi kalau dulu niku Masya Allah manfaatnya sangat luar biasa. Nah, maka dari itu yang penting dari ayat ini adalah mengingatkan kita Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan apapun di dunia ini, baik yang baik kelihatan baik ataupun yang kelihatan jelek, pasti ini ada rahasia Allah di baliknya. Pasti ada manfaat dan hikmah di balik semuanya itu. Nah, maka dari itu ayat ini mengajarkan kepada kita pentingnya kita untuk mengambil pelajaran, pentingnya kita untuk mengambil hikmah dari segala sesuatu. Ya, syukur-syukur melakukan penelitian sampai menghasilkan sesuatu, gitu kan. Kemudian dalam ayat lain Allah juga berfirman, ya, afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufiat, ya, surat Al-Ghasyiyah ayat ke berapa nih? 17 ya. Afala yang duruna ilal ibli kaifa khuliqat, apakah mereka tidak melihat ilal ibli kepada onta kaifa khuliqat, bagaimana diciptakan itu, ya. Di sini Quraisy Shihab di dalam tafsirnya beliau menyampaikan Allah itu menggunakan ilal ibli, menambahi kata ila. Sebenarnya kan bisa misalnya afala yang duruna al ibila, al ibila menjadi maf'ul bih, kan bisa kan. Tapi kenapa Allah ada ditambahi ilal ibli? Kata beliau salah satu hikmahnya adalah bahwa ini perlu untuk di dalam melihat onta itu secara jeli, gitu kan, secara pelan-pelan dipikirnya. Onta niku bagi ya, kalau kita kan hanya ngawang-ngawang ya, onta itu koyo opo, paling untuk kebun binatang ngeroy. Tapi ayat ini kan turun di bumi Arab ya. Bagi masyarakat Arab, onta itu Masya Allah kenikmatan yang luar biasa, terutama di ketika itu, ketika ayat Al-Quran ini turun. Jadi onta niku kan semua manfaat seolahnya. Susunya, minum susu onta seger neng awak, anget neng awak, ya rasanya. Ya. Kemudian daging onta bisa dimakan, gitu. Bahkan sampai napa niku bulu ya, wulune onta bisa dibuat pakaian. Gitu kan? Bahkan ontanya sendiri bisa dibuat hewan tunggangan, ya. Kata M. Abduh ya, salah satu rahasia kenapa Allah mengungkapkan onta sebagai pembelajaran adalah secara sifatnya. Karena M. Abduh itu kan pemikir ya. Kata beliau secara sifat onta itu diantaranya onta niku kuat, badannya kuat, ngangkat dengan berjalan di padang pasir segitunya dia bisa, ya. Mobil nggak bisa lewat padang pasir itu, ambles, tapi onta itu bisa, luar biasa. Nah, onta itu diantaranya adalah dia memiliki kekuatan yang luar biasa, dan dia tahan ngelih lan tahan haus, ya, bisa menahan haus dan lapar dalam waktu yang cukup lama. Termasuk ya, onta itu adalah hewan yang penyabar, perjalanan jauh tetap sabar. Termasuk onta niku adalah hewan yang patuh
patuh terhadap tuannya. Kon ngalor-ngalor ngidul-ngidulnya wis kuat, memiliki potensi yang luar biasa, taat meneh nih. Bayangkan kalau sebuah organisasi punya anggota ya utawa bos, duwe anak buah, duwe karyawan, wis wonge pinter, cekatan, kerjane apik, manutan pisan. Pripun kira-kira? Rak seneng itu pimpinannya. Nah, ini salah satu hikmahnya. Artinya hebatnya unta di situ. Nah, maka wajar ketika Allah menjadikan unta sebagai salah satu untuk diambil pelajaran. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan, bahkan gunung disebut sebagai apa? Paku bumi, ya kan? Menjaga bumi ini supaya bumi tidak terlalu geraknya, tidak terlalu banyak. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan juga kepada bumi yang bagaimana dihamparkan. Fadzakir innama anta mudzakir, maka berfikirlah. Maka pada ayat ini, beberapa ayat ini pada intinya adalah pentingnya kita untuk berpikir atau memikirkan keagungan Allah. Maka nasihat yang sangat istimewa itu tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Berfikirlah terhadap penciptaan Allah, ciptaan Allah, wala tafakkaru fi dzatillah. Jangan berpikir tentang zatnya Allah. Gusti Allah itu tangannya kayak apa ya? Gusti Allah itu wajahnya kayak apa ya? Tidak perlu itu. Tapi kita berpikir tentang makhluk Allah, diciptakan, bagaimana kebaikannya, itu udah sangat-sangat banyak, gitu kan? Maka intinya adalah orang yang cerdas itu mereka yang bisa melihat segala sesuatu, mereka yang mampu mengambil hikmah sesuatu. Dengan berpikir itu dia semakin mengagungkan Allah, semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai penutup, salah satu hadis yang masyhur yaitu al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dados tiyang ingkang cerdas niku tiyang ingkang saged nglendhehke niku napa nggih? Menundukkan hawa nafsunya, dirinya, ya kan? Kemudian man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, dan dia berbuat di dunia ini bukan hanya berpikir untuk kesuksesan di dunia, mendapatkan kebaikan di dunia, tapi juga berpikir kelak untuk bekal setelah di dunia atau bekal setelah kematian. Semoga segala amal kebaikan kita dan segala sedekah yang kita keluarkan mendapatkan kebaikan sisi Allah dan kelak menjadi bekal kita di akhirat hingga menuju surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada saudara kita, tetangga kita, orang sekitar kita yang sedang sakit, semoga segera sembuh. Yang kemarin positif segera negatif, ya, yang akan melahirkan semoga nanti persalinannya lancar. Bagi Bapak Ibu yang mungkin dan semuanya yang sedang dalam kesulitan, semoga segera dimudahkan oleh Allah, diberikan jalan keluar, diberikan solusi yang terbaik, ya. Dan semoga sisa umur kita yang diberikan Allah ini mendapatkan kebaikan dan selalu diisi dengan kebaikan, dan kelak kalaupun dijemput oleh Allah benar-benar dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu, maka tenaga kawula matur, kurang lebihnya mohon maaf, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.